warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang makna sholat sebagai wujud dari pemahaman Quran Surat Al-Kautsar. Dengan tujuan setelah kalian mempelajari video ini, kalian bisa memahami makna sholat, memahami hikmah sholat, dan bisa mempraktekkan gerakan sholat. Tapi kita berdoa dulu ya, memohon kepada Allah semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping. Ada gambar apakah di samping? Iya, betul. Di samping adalah gambar orang sedang melaksanakan sholat. Ada yang tahu artinya sholat? As-sholatu hiya du'a. Sholat adalah doa. Sholat juga dapat diartikan dengan serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban melaksanakan salat. Perintah salat sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat yang diwajibkan bagi umat Islam disebut dengan salat fardu yang jumlahnya ada 5 waktu. Di antaranya salat isya, salat subuh, salat lohor atau zuhur, salat asar, dan salat maghrib atau disingkat dengan Islam. Salat merupakan bentuk pengabdian diri kita kepada Allah. Melaksanakan salat berarti kita menyembah Allah, berdoa, memohon ampun, dan bersyukur kepada Allah. Sudahkah anak-anak melaksanakan salat? Jangan sampai ya kita sebagai umat Islam meninggalkan sholat, karena sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali akan diperhitungkan di hari kiamat, sehingga sholat menjadi kunci dari semua ibadah. Sholat juga merupakan rasul ibadah, kepalanya ibadah. Kita lanjut ke hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat diantaranya yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Selanjutnya kita ke praktek sholat. Anak-anak, ucapan dan gerakan sholat harus kita praktekkan dengan benar agar sholat kita bisa khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Gerakan sholat yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua,
takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Keempat, rukuk sambil membaca Allahu Akbar. Kelima, iktidal sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. 9, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Yang terakhir, salam menoleh ke kanan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama, sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam ada 5 waktu. Kesimpulan yang kedua, sholat yang kita kerjakan harus sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, agar sholat itu bisa membawa hikmah bagi kita. Kesimpulan yang ketiga, ucapan dan gerakan sholat harus kita praktekkan dengan sempurna, agar sholat kita bisa menjadi khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini telah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita kerjakan soal berikut ini. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Ingat ya, pesan dari Bu Guru, kita harus melaksanakan sholat. Jangan sampai kita meninggalkannya. Sampai jumpa. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum.